wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tolong dong kalau jawab lebih semangat lagi. Diulangi ya. Iya Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, baik. Kita cek kehadiran dulu ya. Kusun, Hadir Bu. yang lain kok tidak ada, kemana? Tidur Bu. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat. Silahkan Kusun berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran keempat. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kita akan belajar tentang organisasi ASEAN. Yang kedua, kita akan belajar tentang komponen penyusun paragraf. Dan yang ketiga, kita akan belajar pasal 27 ayat 2. Sekarang Ibu tanya nih, apakah kalian pernah berpikir atau memiliki keinginan untuk tinggal di negara lain? Pernah Di mana coba? di Korea dulu. Oke, Korea itu memang kawasan bagian Asia juga. Tapi yang kali ini kita akan pelajari tentang kawasan Asia Tenggara. Nah, apakah kalian pernah mendengar apa itu organisasi ASEAN? Belum. Oke, akan Ibu jelaskan. Baik, organisasi ASEAN itu merupakan organisasi di mana terdapat perhimpunan atau perkumpulan dari negara-negara kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui Deklarasi ASEAN. Di sini Ibu punya media untuk belajar tentang negara-negara kawasan Asia Tenggara ya. Oke, yang pertama ini ada gambar apa? Lambang ASEAN. Benar sekali ya, ini merupakan lambang dari organisasi ASEAN. Di sini terdapat 10 ikat batang padi warna merah, biru, putih, dan kuning yang memiliki masing-masing makna. 10 ikat batang padi ini melambangkan 10 negara anggota kawasan Asia Tenggara atau negara anggota organisasi ASEAN. Nah, warna merah ini memiliki makna keberanian, biru memiliki makna kedamaian, warna kuning memiliki makna kemakmuran, warna putih memiliki makna kesucian. Kita lanjutkan ya. Ini warna bendera negara mana? Thailand. Benar sekali ya, ini merupakan warna dari bendera negara Thailand yang merupakan anggota dari organisasi ASEAN. Yang ini? Malaysia. Benar sekali ya, ini merupakan bendera negara Malaysia. Yang ini? Indonesia. Benar sekali ya, ini merupakan bendera dari negara Indonesia. Yang ini? Tidak tahu. Ini merupakan bendera dari negara Singapura. Yang ini? Tidak tahu. Ini merupakan bendera dari negara Filipina. Kita lanjutkan ya. Di sini Ibu punya media yang bergambar tentang peta Asia Tenggara. Baik. Peta Asia Tenggara ini terdapat 10 negara anggota ASEAN. Bisa dibacakan, Kusun? Yang pertama, oke. Lalu, Thailand, ya, Laos, Kamboja, ya, Vietnam, ya. Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Timor Leste. Baik, benar sekali ya. Nah, di sini peta Asia Tenggara ini terbagi menjadi 2 kawasan negara, yaitu maritim dan daratan. Untuk kawasan daratan sendiri terdapat Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Sedangkan untuk negara Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, Timor Leste, dan Filipina merupakan negara kawasan maritim atau disebut juga ATM, Asia Tenggara Maritim. Seperti itu ya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 negara, yaitu negara Vietnam dan Thailand. Baik Bu.
Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di wilayah Vietnam. Ya Bu. Nah, pakaian tradisional wanita Vietnam disebut áo doi. Ya Bu. Áo doi dahulu dipakai oleh wanita dan pria, sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Ya Bu. Sekarang Thailand. Thailand dikenal sebagai negara gajah putih. Oh iya Bu. Bu, Thailand itu negara di mana ASEAN itu didirikan ya Bu? Iya, iya, pintar sekali. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lu. Sebagai besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha. Oh iya Bu. Bu tanya Bu, selain agama Buddha apa ada di negara Thailand yang juga agama-agama lain? Ada, tapi kebanyakan lebih ke budaya. Ya Bu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Di sini saya mempunyai gambar yang mana pakaian adat Thailand. Pakaian adat Thailand yang ungu itu Bu, ungu. Ya, benar. Ya, dan yang ini benderanya. Kenapa pakaian adatnya seperti ini? Karena mayoritas di sana kebanyakan beragama Hindu. Oh seperti itu ya Bu. Iya. Kalau yang ini pakaian adat mana? Yang itu pakaian negara Vietnam Bu. Ya, betul. Kenapa pakaiannya seperti ini? Karena kebanyakan mayoritas dari Warga etnis Tionghoa ya Bu. Iya, pintar sekali. Dan ini saya mempunyai peta. Ini negara Thailand ada di sini. Ya Bu. Nah, beri kota Bangkok. Sudah paham? Ya paham Bu. Nah selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang komponen penyusun paragraf. Di sini Ibu punya teks tentang pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Ibu akan bagikan teksnya ya. Silakan dibaca sekilas ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya. Oke, selesai ya. Sudah dimulai dipahami ya. Isinya tentang pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Nah, komponen penyusun paragraf. Yang pertama ada bukan. Yang pertama ada ide pokok. Yang kedua itu terdapat kata kunci. Yang ketiga terdapat tentang kalimat. Oh enggak. Jadi penyusun sebuah teks itu terdapat ide pokok, kata kunci, dan kalimat pengembang. Nah, ide pokok sendiri itu terletak pada kalimat pertama. Pintar sekali ya. Ide pokok itu terletak pada kalimat pertama atau kalimat utama. Biasanya juga disebut sebagai gagasan utama. Setelah itu, di dalam ide pokok terdapat kata kunci. Kata kunci itu merupakan kata utama untuk mengembangkan sebuah kalimat. Yang ketiga, ini terdapat kalimat pengembang. Kalimat pengembang merupakan kalimat yang dikembangkan dari ide pokok atau kalimat utama atau gagasan utama itu sendiri. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, kita analisis tentang teks pembangunan sektor pertanian di Asia Tenggara. Yang pertama, pada paragraf pertama, pertanian merupakan sektor yang strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini mana saja kata kuncinya, Kusun? Pertanian, Pintar, betul sekali. perekonomian, Iya, betul. negara. Betul. Jadi, pada paragraf pertama ini kalimat utamanya yaitu pertanian merupakan sektor yang sangat strategis
untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, di mana kata kuncinya seperti yang sudah disebutkan Kusun tadi. Yang pertama ada pertanian, yang kedua ada perekonomian, yang ketiga ada negara. Seperti itu ya. Bisa dilanjutkan ya Kusun? Untuk paragraf kedua bisa dibacakan mana kalimat utamanya? Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang didapatkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Baik, betul sekali ya. Untuk kalimat utama atau ide pokok dari paragraf kedua seperti yang telah dibacakan anak tadi. Oke. Untuk kata kuncinya mana Kusun? Keuntungan, pertanian, dan tenaga kerja. Betul sekali ya. Untuk kata kuncinya keuntungan, pertanian, dan tenaga kerja. Paragraf selanjutnya bisa dibacakan lagi Kusun. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam maupun Kamboja. Benar sekali ya untuk kalimat utama atau ide pokok pada paragraf ketiga seperti yang telah dibacakan. Nah, untuk kata kuncinya yang mana saja ya Kusun? Pertanian, Ya. padi, pendapatan utama. Benar sekali ya, kata kuncinya pertanian, padi, dan pendapatan utama. Untuk paragraf terakhir bisa dibacakan kalimat utamanya. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Nah, untuk kata kuncinya yang mana Kusun? Negara-negara pengekspor, fluktuasi. Benar sekali. Nah, di sini walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mengalami penurunan. Betul. Nah, saya akan membacakan tentang pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan cara bekerja. Nah, setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia. Setelah bekerja, kita berhak untuk mendapatkan upah. Dan selanjutnya, mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara kita bertanggung jawab dengan bekerja dengan giat agar kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Sudah paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kalian coba simpulkan makna yang terserat atau tersurat pada bunyi pasal 27 ayat 2 yang sudah Ibu bacakan tadi. Jadi begini Bu, pada pasal 27 ayat 2 itu menyatakan tentang bahwa kita itu memiliki hak untuk hidup yang layak, untuk mencapai tujuan tertentu pula. Misalnya kita itu dapat mendapatkan penghidupan yang layak, maka kewajiban kita yaitu bekerja. Nah, setelah kita bekerja itu kita nanti kan akan dapat upah. Upah itu merupakan hak kita. Nah, setelah itu kita juga punya tanggung jawab bahwa pekerjaan yang kita miliki harus kita selesaikan dengan baik. Ya, pintar sekali. Tidak terasa ya, hari ini pembelajarannya sudah cepat berlalu. Nah, apa yang kalian dapatkan untuk pembelajaran hari ini? Jadi hari ini kita belajar tentang Bu, organisasi ASEAN. Ya. Terus kita juga belajar tentang komponen penyusun paragraf. Ya, benar. Yang terakhir kita belajar tentang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 tentang penghidupan yang layak. Iya, benar sekali. Nah, materi selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang tari-tari yang ada di Asia Tenggara. Di ASEAN. Oh iya Bu. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Amin Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.